Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan proses KYC yang membuat jantung berdebar-debar ya, buat teman-teman para pionir ya atau member Finetwork, saya melihat ada semacam kekhawatiran. Ya, saya melihat dari beberapa teman-teman ya yang selain ada yang komen di channel saya di YouTube saya, juga di grup-grup Telegram, kemudian grup WhatsApp ya, Facebook dan lain-lain. Semuanya seperti apa ya? Seperti khawatir gitu. Khawatir bagaimana kalau tidak, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, tentu kita jauh sebelum melakukan proses KYC nanti yang diperkirakan di bulan Oktober ya teman-teman. Saya coba apa namanya ya, kurang lebih seperti memberikan sebuah perbandingan ya atau perumpamaan, kurang lebih seperti itu. Supaya kita apa ya, tidak takut lah, kurang lebih seperti itu. Supaya kita bawa santai saja ya, bawa santai saja, bawa enjoy ya, bawa asik-asik aja, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau terus kita berpikir lulus apa enggak, lulus apa enggak, lulus apa enggak, nanti justru konsentrasi kita bisa jadi buyar, kurang lebih begitu. Nah, jadi teman-teman, saya mencontohkan begini. Kalau kita daftar di contoh ya di Indodax ya, kita daftar di Indodax. Toh kita kan melakukan KYC juga ya atau KYC. KYC itu sederhananya kan sebenarnya yang diminta adalah data-data yang benar-benar valid teman-teman. Benar-benar valid. Contoh, kalau kalau Indodax pakai KTP ya, pakai KTP, fotonya harus terang yang pertama ya, foto harus terang, nama juga harus jelas. Kemudian ya di dalamnya kan mengisi data-data kan biasa ya, nah mengisi nomor handphone, email, kemudian nama lengkap ya, nama depan, nama belakang, kan itu sudah biasa sih. Nah kemudian KTP-nya dipoto ya, KTP-nya dipoto, kemudian ya sambil pegang KTP juga sambil foto selfie misalnya seperti itu kan hal yang sudah biasa mungkin kita lakukan eh, jauh sebelumnya, sebelum kita menghadapi KYC massal di Finetwork. Memang kita menaruh harapan besar ya di Pi Network itu, dengan harapan semoga jangan sampai kita nggak lulus ya. Tapi tentu saja bagaimana supaya kita lulus? Maka kalau memang hari ini misalnya kita punya problem di KTP, foto kita misalnya kok blur gitu ya, foto kurang terang atau apa, ya sebenarnya eh, kalian mungkin bisa ke Dukcapil ya misalnya untuk langsung minta KTP baru lah, penggantian KTP baru ya, misalnya seperti itu. Misalnya KTP kalian tuh kan banyak yang masih berlaku tahun 2017 ya, takutnya nanti kalau ternyata dia harus seumur hidup ya tentu kalian harus persiapkan misalnya seperti itu. Ya syukur-syukur kalian bisa ada rezeki, kalian bisa ngurus paspor, mungkin akan jauh lebih lebih ini ya, mungkin kalau saran saya mungkin paspor itu akan jauh lebih lebih mudah mungkin ya, lebih mudah prosesnya karena itu kan sudah benar-benar internasional. Nah, tapi kan tentu kan kita harus paham juga kegunaannya untuk apa. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kemudian nanti ya misalnya kalian ngurus paspor nih, lalu nggak tahu mau kemana, paspor digunakan untuk apa ya, mana tahu dapat uang dari Pay Network ya kan, misalnya harganya benar-benar sesuai seperti yang kita harapkan ya. Nah, mungkin kalian punya banyak uang, kemudian pandemi sudah berlalu, sudah bebas ya, mungkin untuk 2 3 tahun ke depan ya kalian punya paspor, toh bisa jalan-jalan menggunakan paspor. Kurang lebih begitu ya. Kalau mau keluar negeri atau mungkin karena kita sudah banyak uang ya, misalnya Anda sudah punya banyak uang dan bisa mencairkan ya, mencairkan koinnya ya di tahun-tahun yang akan datang ya, mungkin dengan punya paspor saya pikir akan lebih mudah kalau kalian misalnya mau pergi umroh atau berangkat haji, mungkin akan ini ya, artinya sudah kita antisipasi lebih dulu. Nah jadi teman-teman ya nggak usah inilah, artinya nggak usah apa ya, nggak usah gusar, kemudian nggak usah kalau saya lebih menyikapinya enjoy saja lah. Di Indodax seperti yang saya jelaskan tadi, toh kita pernah melakukan proses KYC. Kalau saya sih ya lulus ya, buktinya akun Indodax saya bisa saya gunakan. Bagaimana dengan teman-teman semua? Ya saya pikir tinggal ya ini teman-teman coba aja gitu ya, coba daftar ke Indodax. Kemudian saya coba lagi daftar di toko kripto ya. Nah, toko kripto. Toh ya bener ya, ternyata ada KYC juga di sana. Alhamdulillah ya lulus kan, artinya akun kita diverifikasi, kemudian kita bisa bertransaksi. Kemudian mana lagi? Ya termasuk mungkin ya akun-akun lain ya seperti
akun Dana misalnya, akun OPPO misalnya, atau kita kan daftar di akun Dana itu juga verifikasi ya. Nah, verifikasi itu kan maksudnya adalah KYC gitu ya. Karena kan kita mau jadi customernya, kita menjadi kliennya ya. Nah, jadi KYC itu kan know your client atau know your customer. Sama ya, artinya kita mau bermitra ini, kira-kira begitu. Jadi kan di akun Dana mungkin ya teman-teman harus belajar dulu. Kalau nggak punya akun Dana, coba daftar, download aplikasinya, lakukan verifikasi sampai benar-benar diterima. Karena di akun Dana itu juga kalau fotonya blur ya, misalnya fotonya blur atau warnanya nggak jelas, itu nolak teman-teman ya, nolak terus dia, dan nanti akun kita nggak terverifikasi. Kemudian di akun OPPO juga demikian. Itu kan adalah apa namanya ya, kita untuk belajar dulu lah kurang lebih ya. Kita belajar dulu di sana supaya kita benar-benar fake nanti pada saat ya kita melakukan KYC di Finetwork. Saya pikir mungkin nggak terlalu beda lah, karena kan bayangan saya itu gini. Kemarin saya juga daftar ya di apa namanya ya, 55 Roy itu ya, 55 Roy Global apa itu. Ya di situ ada KYC ya, biasa KTP pasti foto kan, kemudian kita foto selfie, tulis nama, kemudian tanggal bergabung ya, kemudian nama aplikasinya, kemudian foto wajah kita, dan kita pegang KTP. Itu kan dalam rangka proses KYC. Nah, jadi ya kalau memang benar-benar ya KTP kita ada ya, kemudian foto KTP-nya itu jelas, kurang lebih seperti itu. Rasanya nggak mungkin kalau nggak lulus ya. Nah, kalaupun ada kesalahan ya mungkin kita salah ketik nama, misalnya nama nggak sesuai, misalnya kan di KTP namanya Bandot, misalnya seperti itu, ternyata tertulis pula di akun kita namanya Bandit. Nah, mungkin begitu-gitu kan bisa jadi problem gitu. Jadi makanya jauh sebelum proses KYC massal ini akan dilaksanakan ya di sekitar bulan Oktober nanti, ya teman-teman benar-benar cek betul ya akun Finetwork-nya masing-masing, kira-kira begitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Saya sekali lagi ingatkan ya, kita daftar akun Indodax udah KYC, saya lulus. Kemudian saya daftar di toko kripto KYC, lulus kan. Kemudian daftar di akun Dana, lulus kan gitu. Kemudian daftar di OPPO, lulus. Kemudian dan banyak akun-akun lain lah ya, mungkin saya bilang di Binance juga ada kan gitu, lulus. Artinya seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak usah takut lah ya, nggak usah khawatir kali. Kalau kalian merasa waduh foto di KTP burak atau blur atau namanya kurang jelas, ya kalian buat baru lagi lah ya, anggap saja lah ya, hitung-hitung buat KTP baru ya kan. Nah, bilang aja KTP-nya hilang tercecer di jalan waktu motokopi kayak tak apa ya, agak bohong-bohong dikit sih, tapi kan demi kebaikan kalian ya mungkin harus lapor polisi, memang kita harus lapor polisi ya. Tapi ya anggap saja lah ya sudah, demi untuk menyelamatkan aset kita misalnya di Finetwork. Kalau kalian punya 10.000 koin ya, untuk mengeluarkan biaya di kantor polisi mungkin ya kena lah mungkin 30.000 kan, lapor polisi, Pak KTP saya hilang tercecer, dompet saya jatuh misalnya kan gitu ya, nggak ngajari berbohong. Cuman kalau nggak kayak gitu ya, kalau misalnya kita bilang Pak mau buat KTP baru, jadi saya bilang pura-pura hilang ya, nggak dikasih kan gitu, artinya paham lah kalau gitu-gitu kan soal teknis saja. Nah, jadi teman-teman ini harus disiapkan ya. Nah, kalau saya sendiri ya paspor saya ada teman-teman. Itulah saya bersyukur juga, paspor saya ada, KTP saya ada, SIM juga ada. Nah, saya pikir ini mungkin ya bisa menjadi bagian sebagai syarat ya dari apa yang dibutuhkan di Finetwork. Kalau fotonya ya memang KTP itu agak burak sih, agak blur, tapi ya nanti kalau memang sudah deket-deket ya, kalau perlu saya juga akan buat KTP baru lah. Cari amannya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan ya kita tidak terlalu gusar ya menghadapi KYC. Kita fokus menambang, klik terus iklannya, klik terus petirnya selama 24 jam sekali. Ya, sukses untuk Anda semuanya. Semoga ini membawa keberkahan, kesejahteraan, kesuksesan untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.